Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang routing ya, routing. Kita akan spesifik membahas tentang file web.php. Makhluk apa sih ini gitu ya. Nah, sebenarnya routing itu merupakan apa ya? Simpelnya itu bagaimana cara kita ngehandle request yang masuk ke dalam URL atau endpoint yang kita punya. Gimana cara kita handle-nya gitu. Nah, request ini itu biasanya kita kenal dengan HTTP request. Nah, HTTP request ini ada beberapa macam. Yang biasa kita pakai itu ada 4. Kita punya get, kemudian kita punya post, kemudian kita punya put dan atau page, dan kita punya delete. Nah, mungkin teman-teman itu sudah familiar atau tidak asing lagi dengan request, get, dan post, karena memang dua itu yang sudah sering kita gunakan ya. Terus apa itu put, page, dan delete? Put dan page itu biasanya kita gunakan untuk mengupdate sebuah data. Eh, jadi kita sudah punya data di database dan kita mau update-nya, dan biasanya kita pakai metode put atau page. Terus dan delete sendiri sesuai dengan namanya itu kita gunakan kalau kita sudah punya datanya dan kita mau hapus datanya, maka kita gunakan HTTP request-nya itu namanya delete. Alright. Wah, jadi tambah bingung ya. Jadi banyak yang kudu pelajari. Sebenarnya tidak. Yang apa ya, konsepnya itu nggak bikin susah, karena untuk sementara ini ya cukup tahu saja bahwasanya HTTP request itu atau HTTP method itu ada yang namanya put, page, dan delete, ada get juga ada post. Nah, kita akan benar-benar pelajari tentang put, page, dan delete ini di ntar lah kalau kita udah ngomong, kalau udah level kita ini udah ngomong sama si database. Untuk sekarang kita cukup fokus ke dalam dua request, yaitu request get dan request post. Nah, untuk uh, memahami mekanisme bagaimana secara routing ini bekerja, sebelumnya itu pas ketika kita bikin hello world itu kita sudah uh, tahu tentang, kita sudah sedikit nyinggung tentang get gitu. Nah, kita akan untuk penulisannya sendiri, pertama itu kita panggil kelas get ya, ini kelas. Kalau teman-teman bisa pergi ke definisinya. Alright, caranya, nah ya ini kelas. Nah, dia itu ada metode apa ya, static method, nanti pakai get kalau kita mau get, nanti kalau post kita mau post tinggal panggil. Nah, untuk pertama, kalau kita pergi ke halaman utama si Laravel yang pertama kali kita install ya di localhost 8000 ya, kalau teman-teman belum jalankan servernya silakan dijalankan, kebetulan saya tadi tutup Windowsnya. Alright, ya itu ini kita close dulu. Nah, di sini ya saya sudah menjalankan. Nah, di apa namanya, di halaman utamanya ini menampilkan sebuah view ya, ini HTML ya. Kalau teman-teman lihat ini HTML. Nah, HTML ini itu berada di file welcome.blade.php, di folder resource, kemudian di folder views. Ini yang ditampilin sama apa, routing utama kita itu file welcome ya. Dia itu nge-return view dari si welcome. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kita ubah jadi ini view gitu, maka nanti si Laravelnya akan menampilkan pesan error. Dia bilang bahwasanya file ini view atau view ini view itu tidak ada gitu. Nah, kita coba. Nah, kita kembalikan lagi. Ini kita hapus dulu yang hello world-nya. Kita akan bikin routing baru. Pertama, kita panggil kelas route-nya. Kemudian karena kita akan memanggil static method get, kita pakai titik dua kalau di PHP. Kita tinggal panggil si get. Nah, ini sudah ada fungsinya otomatis keluar. Kita itu mau bikin endpoint about. Kemudian si endpoint ini itu akan nge-return, kita bikin closure functionnya. Si point ini akan apa ya, mereturn sebuah tulisan about.
kita bungkus pakai string, titik koma jangan lupa. Nah, nanti ketika kita merequest endpoint about, maka akan menampilkan tulisan about. Alright. Oke, kita ke sini. Kita mau ke endpoint about. Oke, benar, tulisan about-nya nampil. Nah, terus kita akan bikin endpoint lagi satu. Kita kasih nama mana dia di sini. Kita kasih nama, kita bikin routing, kita mau dia endpointnya itu namanya hello. Kemudian ya seperti biasa kita pakai closure function karena kita belum main sama controller ya. Nanti ketika kita main sama controller nanti cara penulisannya berbeda lagi. View-nya akan dihandle sama controller. Titik koma jangan lupa. Kita mau return tulisan hello there gitu. Ketika kita pergi ke endpoint hello atau ke URL hello, maka akan menampilkan hello there. Alright. Nah, terus kalau misalnya kita request ke kita punya endpoint about, kemudian kita punya endpoint hello. Terus kalau misalnya kita request ke endpoint kontak, yang mana kita tidak punya endpoint kontak ya, di file web.php kita tidak ada endpoint kontak ya, ini endpointnya. Yap. Nah, kalau kita request, maka nanti si routing ini sudah pinter, dia bakal nampilkan otomatis halaman 404 ya, halaman 404 not found, karena ya kita memang nggak punya si endpoint kontak ini gitu. Tapi kalau misalnya kita punya endpointnya dan si endpoint itu tidak ada proses apa-apa, maka dia akan menampilkan error. Errornya beda lagi gitu. Kita coba kita endpoint about, dan sini langsung kita kita langsung titik koma, kita tutup. Kita nggak parsing closure function. Kalau misalnya kita refresh sekarang, dia akan tetap menampilkan 404 gitu. Bukan about ya, kontak, salah, pantasan nggak keluar. Right. Nah, dia akan menampilkan pesan bahwasanya kita punya routing buat kontak, tapi si kontak ini nggak punya action sama sekali gitu, makanya ditampilkanlah halaman error ini. Oke. Nah, selanjutnya nanti kan kita bakal sering kita kan akan melakukan proses create. Biasanya yang kita bikin kan di dalam sistem ada proses create, read, update, dan delete. Dan biasanya pada saat proses update itu kita akan memparsing parameter. Nah, gimana sih cara kita bisa parsing parameter di routing di Laravel ini? Nah, caranya cukup gampang. Kita akan memanfaatkan ini, kita hapus dulu ya. Kita akan memanfaatkan routing dari hello ini. Di sini kita kasih slash lagi, kemudian kita pakai kurung kurawal, tutup kurung kurawal ya. Jadi ada kurung kurawal 2 seperti ya, kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, di tengah-tengahnya kita kasih nama variabel yang mau nama variabel atau nama parameter yang ingin kita parsing. Misalnya saya kasih nama gitu, sehingga nanti di sini ini hello there-nya kita hapus, kita kasih spasi, kita kasih titik ya. Ini string concatenating kalau di PHP ya. Sekarang kita tinggal panggil si namanya. Nah gitu. Tapi ini kok ada merah ya gitu. Oh, ini nama ya. Oke, hapus dulu name, ini jadi name. Terus ini kok masih ada merah gitu ya. Nah, ini merah karena kita juga harus parsing si variabel dari parameter name ini ke dalam fungsi kita, ke dalam closure function. Jadi kita panggil name-nya dan nanti merahnya hilang. Alright, jadi sekarang kalau misalnya kita mana dia? Ini kita pergi ke hello dan kita tidak memparsing apa-apa, maka dia akan menampilkan halaman 404 not found, karena ya memang routing kita itu routing buat hello sudah nggak ada lagi. Routingnya sudah diganti menjadi hello slash misalnya easy gitu. Nah, jadi hello easy gitu. Nanti si namanya berubah. Terus apalagi misalnya
Budi gitu. Nah, jadi Budi juga. Alright. Selanjutnya, nah ini yang sedikit keren. Kalau kita request pakai browser ya seperti ini, kita tulis ini, biasanya itu requestnya apa ya, get gitu, dia request metodenya itu get. Tapi kalau misalnya kita ubah si si routing hello ini kita jadikan post pakai T gitu. Nah, kalau kita request sekarang itu dia akan bilang nggak bisa nih, URL ini tuh dia bukan untuk request method yang get, dia itu pakai yang post. Nah gitu, jadi URL kita itu lebih tertata rapi kalau kita pakai yang HTTP routing tadi. Oke, seperti itu. Nah, begitu juga dengan kalau misalnya kita pakai HTTP request yang lain, misalnya kita pakai put, kan kita punya put. Nah, terus kalau kita request lagi ke sini, dia bakal bilang yang disupport sama URL ini itu put. Terus begitu juga kalau misalnya kita ganti ke delete, dia bakal bilang lagi ini routingnya ini nggak support nih get, dia itu supportnya si delete aja gitu. Alright, sih. Uh, saya harap teman-teman semua memahami ya. Sorry kalau agak muter-muter. Jika ada pertanyaan langsung saja teman-teman bisa tanyakan, nanti mungkin bisa kita diskusikan sama-sama. Alright, see you next time, stay healthy and bye.